beraksi dengan cara memepet korbannya, lalu mengancam dengan senjata tajam dan merampas harta benda milik korban. Dalam aksinya, pelaku selalu menggunakan kendaraan becak barang agar tidak dicurigai korbannya. Berdasarkan pengakuan, tersangka Ayub sudah beraksi 3 kali, sedangkan tersangka Andre beraksi 7 kali. Yang menjadi korban terkait masalah kasus begal ini ya, adalah Dedi Junaidi, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Purwosari nomor 151, Kecamatan Pulodayan, Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Dalam perkara ini, dalam kasus begal ini ada 4 tersangka, yang mana 2 tersangka sudah berhasil kami amankan, dan 1 diantaranya kami berikan tindakan tegas terubur, karena pada saat melakukan penangkapan berusaha untuk lari dan melawan petugas. Ya, sedangkan untuk 2 tersangka lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang, ya, dengan inisial JP dan FS. Petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 unit kendaraan becak barang yang digunakan tersangka saat beraksi. Kedua tersangka terjerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan kembali melakukan penggerebekan terhadap markas geng motor. Kali ini terduga anggota geng motor masih berusia belasan tahun ini diamankan petugas usai melakukan tawuran dan ditemukan sejumlah barang bukti senjata tajam jenis kelewang dan celurit. Setelah sebelumnya melakukan penggerebekan terhadap markas geng motor di tempat indekos di kawasan Medan Denai, kini tim pemburu begal Satreskrim Polrestabes Medan kembali menggerebek markas geng motor di kawasan Jalan Padang, Medan Tembong. Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan telah terjadi tawuran di kawasan Jalan Padang Tembong, petugas yang datang ke lokasi menemukan tawuran antar geng motor dan telah membubarkan diri. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas berhasil menemukan kawanan geng motor yang bersembunyi di ruko 3 lantai tidak jauh dari lokasi tawuran. Petugas mengamankan 4 orang berinisial MRL, MS, KF, dan GP yang masih berstatus pelajar. Keempatnya mengakui usai melakukan tawuran dan lokasi tersebut merupakan markas kelompok geng motor. Guna melakukan pemberantasan terhadap maraknya geng motor dan begal, Polrestabes Medan kini membentuk tim khusus anti begal untuk menindak tegas para pelaku kejahatan jalanan yang kian meresahkan warga, terutama geng motor yang kerap membuat keonaran di jalanan. Keempat pelaku ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang darurat kepemilikan senjata tajam dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota kita dari tim Bersim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran, ya, di mana tim langsung menuju ke lokasi dan melihat telah terjadi tawuran di sekitar Jalan Padang, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Kota, dan di mana tim langsung ke lokasi dan mengamankan beberapa orang yang terlibat tawuran, ya, bersama alat yang digunakan. Adapun tersangka tawuran yang menggunakan sajam berhasil diamankan ada 4 orang. Ya, diduga tempat kumpul mereka, ya, tempat kumpul mereka karena diduga mereka ini sudah menggunakan WA group, ya, untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa bertemu dengan lawannya. Kita beralih ke Kota Tanjung Balai, pemirsa. Warga Sebian Lingkungan 1, Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Setualang Raso, Kota Tanjung Balai, dihebohkan dengan 1 unit mobil menabrak salah satu rumah warga. 1 unit mobil bernomor polisi BK 1837 ABO menabrak teras rumah warga dan 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Salah seorang warga, Rinal, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam di saat warga sedang melakukan aktivitas di dalam rumah. Mendengar suara dentuman keras, warga spontan keluar rumah. Melihat asal suara tersebut, tidak berapa lama dari arah belakang, 1 unit mobil dan sejumlah sepeda motor langsung menghampiri mobil berwarna hitam tersebut. Sejumlah polisi berpakaian preman kemudian membuka bagasi mobil berisikan tas yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Mobil beserta barang bukti diduga narkoba langsung dibawa ke kantor polisi setempat. Ada tadi informasi pengejaran narkoba.
Kalau polisinya nggak tahu entah dari mana, yang jelas itu polisi kan. Kalau gitu, kalau keberadaan entah dari mana, polisinya nggak sempat lah kami nanya. Sempat dibuka polisi tadi, adalah beberapa kardus. Sementara petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membekuk seorang dari 2 kawanan tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret yang mengakibatkan korbannya terluka parah. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara menarik tas korban dari becak bermotor yang ditumpanginya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian memperlihatkan saat kedua tersangka pelaku jambret melancarkan aksinya. Pada rekaman tersebut, terlihat kedua tersangka datang dari arah belakang becak motor yang ditumpangi korban saat itu melintas di kawasan Jalan Bayangkara, Medan Tembung. Para tersangka mengincar tas yang dipegang korban, lalu menariknya hingga korban terjatuh dari kursi penumpang becak motor yang mengakibatkan luka di bagian tangan dan kepala. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan petugas Satreskrim Polrestabes Medan membekuk 1 dari 2 orang tersangka yang merupakan seorang mahasiswa berinisial MIS yang berperan sebagai eksekutor pada aksi penjambretan tersebut dari tempat persembunyiannya. Kini polisi masih memburu seorang tersangka lagi sebagai pengendara sepeda motor. Kepada polisi, tersangka mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 2 kali. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tunggu pagi ya di Jalan Bayangkara 1, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Barat, tepatnya di depan Masjid Fatimah. Saat informasi dari masyarakat ya dan dari korban, ya tim kita melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan melalui CCTV yang ada, tim kita berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus penipuan arisan online yang menimpa Intan Aceh terus bergulir di Polrestabes Medan. Meskipun pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun korban khawatir karena tersangka dinilai tidak kooperatif dan melanggar kewajiban lapor. Kuasa hukum korban Rasnita Surbakti mengungkapkan laporan atas kejadian ini sudah dibuat 2 tahun lalu dan saat ini tengah dalam proses penyidikan di Polrestabes Medan. Pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP yang diterima terlapor berinisial NS telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, pihak kepolisian tidak melakukan penahanan, melainkan hanya wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Khawatir dengan kurang kooperatifnya tersangka pada 19 September yang hanya melapor melalui telepon, mengindikasikan tersangka berpotensi melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Korban menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami kerugian hingga 78 juta rupiah setelah ikut dalam arisan online yang dikelola tersangka NS. Korban mengungkapkan bahwa peraturan arisan seharusnya menjanjikan total 100 juta rupiah. Tetapi saat hari penyerahan tiba, tersangka justru menyatakan bahwa uangnya hangus dengan alasan keterlambatan pembayaran. Intan dan kuasa hukumnya mendesak pihak penyidik untuk bertindak tegas dan mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri dan memastikan bahwa hak korban mendapat keadilan yang semestinya. Di tanggal 19 September itu hari Kamis, si tersangka ini tidak wajib lapor. Kami koordinasi dengan pihak penyidik menyatakan dia tidak hadir gitu, alasan dia ada urusan, tetapi hanya via call saja. Kami tidak ada diperlihatkan mungkin surat secara tertulis ataupun karena mereka juga pakai kuasa ya, pakai PH, tidak ada diperlihatkan kepada kami. Nah, itulah yang kami lihat sekarang ini, yang nyata bahwasanya ada tidak datang si tersangka ini untuk wajib lapor. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dengan kondisi jasad tak utuh, korban diduga dibangsa buaya saat beraktivitas di bantaran sungai.
Seorang wanita parubaya WBT alias Mak Roy usia 59 tahun, warga Tanjung Haloban, Bilah Hilir diduga menjadi korban terkaman buaya di aliran Sungai Bilah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jasad korban baru ditemukan dalam 2 hari pencarian usai dinyatakan hilang oleh tim SAR gabungan dan masyarakat. Dengan kondisi tubuh yang tidak utuh berjarak 500 meter dari lokasi korban hilang, kabar dari Kaban BPBD Labuhan Batu, Darwin Yusma, membenarkan peristiwa tersebut. Sebelumnya pihaknya dibantu personil TNI Polri dan masyarakat serta tim Basarnas melakukan penyisiran sekitar lokasi menuju arah hilir sungai. Korban ditemukan mengambang dengan luka robek di bagian perut dan kaki. Bahkan salah satu tangan korban hilang diduga dimakan buaya. Dari hasil lapangan kita lihat dan kita angkat dari permukaan air, kondisi korban tersebut sepertinya disambar buaya, yaitu tangan, kaki dan perutnya, tangannya itu hilang, ya, kakinya juga nampak tulang dan perutnya koyak. Nah, kondisinya sangat memprihatinkan. Pak Kaban, ada dugaan ODGJ itu Pak Kaban? Bagaimana? Ada dugaan katanya ODGJ ya enggak? Oh, dia sebenarnya sedikit ada stres. Himbau kepada masyarakat yang beraktivitas di hilir aliran Sungai Bilah untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Diketahui kawasan pesisir Labuhan Batu merupakan habitat buaya. Pemirsa, ratusan guru honorer sekaligus peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 pagi tadi kembali mendatangi kantor Bupati Langkat. Kedatangan para guru honorer kali ini meminta PJ Bupati Langkat, Faisal Hasribi, segera melaksanakan hasil keputusan PT-UN terkait permasalahan seleksi P3K guru tahun 2023. Dengan membawa puluhan poster yang bertuliskan hentikan kriminalisasi terhadap guru honorer dan meminta kepada PJ Bupati Langkat untuk menjalankan putusan PT-UN, yakni membatalkan hasil pengumuman P3K tahun 2023 dan mengumumkan ulang sesuai dengan hasil CAT Badan Kepegawaian Nasional. Selain itu, para guru honorer ini juga meminta PJ Bupati Langkat untuk menonaktifkan Kepala Dinas Pendidikan Saiful Abdi, Kepala BKD Eka Depari, Kasih Kesiswaan Alexander, dan 2 kepala sekolah Rohayu Ningsi dan Awaludin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mapolda Sumatera Utara. Guna meredam aksi ratusan guru honorer ini, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Langkat, Musti, langsung menemui para guru honorer dan mengatakan bahwa PJ Bupati orang yang taat dengan aturan dan tidak semena-mena membuat keputusan. Salah seorang guru, Febri Wahyu Suganda, mengatakan gugatan ratusan guru honorer terkait perkara maladministrasi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Langkat tahun 2023 dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Artinya, pemerintah Kabupaten Langkat selaku tergugat dikalahkan oleh ratusan guru honorer yang tidak lulus seleksi. Ya, kami datang ke sini meminta PJ supaya menjalankan hasil putusan dari PT-UN, yaitu adalah membatalkan pengumuman hasil P3K di tahun 2023 dan mengumumkan ulang sesuai dengan CAT BKN yang ada. Yang kedua, yaitu kami datang kemari mohon kepada PJ supaya menonaktifkan 5 tersangka, yaitu kepala sekolah dan kepala dinas, kepala BKD dan Kasih Pendidikan. Para guru honorer yang tidak lulus seleksi berharap agar pemerintahan Kabupaten Langkat segera menaati putusan PT-UN sehingga permasalahan seleksi P3K bisa secepatnya diselesaikan. Pemirsa, pengendara roda 2 maupun lainnya kesal atas kondisi kerusakan Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah yang tak kunjung mendapat penanganan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Akibat kerusakan jalan di Jalan Abdul Rajab Simatupang, para pengendara roda 2 harus berhati-hati ketika melintasi badan jalan yang banyak terdapat lubang-lubang cukup dalam. Ditambah lagi genangan air dan jalan yang bergelombang.
Menurut pengakuan salah seorang pengendara roda 2 yang kerap melintas di jalan tersebut, kerusakan Jalan Abdul Rajab Simatupang telah berlangsung cukup lama dan hanya beberapa kali saja dilakukan penimbunan dengan tanah. Namun kemudian kembali rusak dan berlubang. Saat ini warga sekitar dan pengendara berharap agar pemerintah, khususnya dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara, dapat melakukan perbaikan atas kondisi jalan yang banyak berlubang dan digenangi air. Tengok nih jalannya, 1 kilo sampai ke sana nggak ada yang bagus semua. Kereta motor semua pada hancur itu. Tengok ini semua hancur, jatuh berapa kali jatuh di sini nih. Semenjak aku sini ada 5 tahun lebih. Menurut aku selama aku lewat dari sini belum pernah diperbaiki nih jalan nih. Yang banjir, yang apa semua gini ditimbun, nanti ntar lagi nih rusak lagi nih lagi. Beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sebanyak 19 kafilah yang terdiri dari 726 peserta akan berlomba pada Festival Seni dan Qasidah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Sekda Provinsi Sumatera Utara mengajak generasi muda untuk dapat melestarikan seni Islam. Penjabat Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekda Provinsi Sumatera Utara Arif Estri Nugroho membuka Festival Seni dan Qasidah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan pagi tadi. Ketua Umum Festival Seni dan Qasidah 2024, Sekda Provinsi Sumatera Utara Arif Estri Nugroho didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara melakukan pengangkatan Dewan Juri Seni dan Qasidah. Ketua Panitia Zulfan Effendi mengatakan Festival Seni dan Qasidah ini telah berlangsung sejak 6 Oktober hingga 11 Oktober 2024 di Asrama Haji Medan yang terbagi pada 6 cabang, yakni rebana klasik, bintang vokalis, pop religi, eksibisi nasyid solawat, fashion show, dan eksibisi kolaborasi atau kontemporer. Terdapat 726 peserta yang terbagi 19 kafilah yang akan berlomba. Festival Seni dan Qasidah ini dapat melestarikan seni Islam yang mulai terkikis oleh budaya modern. Ini kita selenggarakan secara rutin setiap tahun dalam rangka melestarikan seni budaya Islam yang juga sudah mengakar di negara kita, sekaligus juga mensiarkan dakwah Islam, karena tidak hanya seni tetapi juga syair-syair di dalam qasidah itu juga mengandung dakwah juga. Kodam 1 Bukit Barisan akan melakukan pergantian jabatan Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan dari Kolonel Infantri Riko Julianto Siagian kepada Kolonel Infantri Dodi Yuda. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan yang semula dijabat Kolonel Infantri Riko Julianto Siagian nantinya diserah terimakan kepada Kolonel Infantri Dodi Yuda. Sementara Kolonel Riko Julianto akan mendapatkan tugas baru sebagai Tour of Duty di Sorong, Papua Barat. Dalam acara lepas sambut Kapendam 1 Bukit Barisan dan silaturahmi bersama insan media di Media Center Kodam 1 Bukit Barisan Medan kemarin, Riko Julianto menyampaikan jalinan kemitraan ini berkat kerjasama dengan media mitra Kodam 1 Bukit Barisan yang semakin eksis. Hal itu terbukti dengan berhasilnya meraih berbagai prestasi di tingkat markas besar Angkatan Darat. Hal senada juga disampaikan Kolonel Dodi Yuda yang berterima kasih kepada insan media mitra yang selama ini membantu Pendam 1 Bukit Barisan sehingga semakin eksis di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu pemirsa, Komando Distrik Militer Kodim 0208 Asahan menggelar berbagai perlombaan dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Perlombaan dalam rangkaian HUT ke-79 TNI ini digelar di halaman Makodim 0208 Asahan di Kota Kisaran kemarin. Meski sempat diguyur hujan deras, ratusan masyarakat dan personil TNI tetap antusias mengikuti perlombaan. Di antaranya lari maraton, mini soccer, sepak bola, bola voli, dan baris berbaris.
Selain perlombaan, Kodim 0208 Asahan juga menggelar bakti sosial berupa santunan untuk para veteran dan membagikan berbagai hadiah lucky draw kepada para peserta. Komandan Kodim 0208 Asahan, Letkol Infantri Muhammad Basarewan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang antusias untuk datang menyemarakkan HUT TNI tahun ini. Yang cukup antusias pada kegiatan pagi ini, walaupun hujan tetap semangat 55. Saya selaku Dandim mengucapkan terima kasih ya atas bantuan daripada Forkopimda, rekan-rekan dari Kapolres, semua rekan-rekan mitra yang telah membantu, yang telah mendukung, telah mensupport kegiatan HUT ke-79 TNI ini. Semoga ke depan TNI dan Polri selalu menjadi pengayom bagi masyarakat di wilayah Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Di sisi lain, pemirsa, masyarakat sangat antusias menyaksikan atraksi pasukan TNI dan parade defil pada HUT TNI ke-79 di lapangan Astaka Dispora, Sumatera Utara kemarin. Momen yang digelar setiap tahun ini membangkitkan jiwa nasionalisme generasi muda. Atraksi pasukan TNI terlihat memukau masyarakat Sumatera Utara yang telah menanti sejak pagi sebelum upacara HUT TNI ke-79 yang berlangsung di Sumatera Utara. Meskipun hujan, antusias masyarakat tidak surut untuk menyaksikan atraksi dan parade defil TNI. Selain menampilkan barongsai, para prajurit TNI memperagakan ilmu bela diri dan karate serta pelepasan sandera. Tidak kalah menarik lainnya, defil pasukan dan pawai alutista juga menarik perhatian masyarakat. Defil pasukan tampil di depan Forkopimda Sumatera Utara. Salah seorang mahasiswa, Aliandra Rizky, mengatakan ia bersama dengan temannya telah sejak pagi menyaksikan upacara dan parade defil. Sebagai generasi muda, semangat nasionalisme Rizky bangkit kembali. Ia tidak memungkiri keinginannya ingin menjadi prajurit TNI. Kebetulan kan hujan ya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk upacara ini berlangsung. Jadi kami di sini tadi banyak kegiatan, melihat banyak kegiatan, contohnya kayak demo, atraksi dan segala macam. Intinya untuk tentara tetap semangat dan sukses selalu. Itu cita-cita saya dulu. Tapi kemungkinan nanti kalau misalnya saya setelah lulus S1 mungkin saya bisa mencoba lagi jalur perwira. Beralih ke kota Pematang Siantar, pemirsa, guna mempererat persatuan dan persaudaraan antar jemaat GKPS yang ada di seluruh Indonesia, Seksi Bapasido GKPS melaksanakan kegiatan Pes Parawil Nasional. Pes Parawil Nasional Seksi Bapasido GKPS tahun 2024 ini dilaksanakan di Balai Bolon Gereja GKPS Kota Pematang Siantar pada hari Minggu kemarin yang diikuti oleh seluruh jemaat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan Pes Parawil Nasional ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya pelaksanaan kebaktian, perlombaan kor atau paduan suara, vokal grup, marsombuh sihol, dan perlombaan lainnya. Ketua Kegiatan Pes Parawil Nasional Seksi Bapasinode GKPS yang juga merupakan Epurus GKPS, Pendeta Dedi Fajar Purba mengatakan Pes Parawil Nasional ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan dengan lokasi pelaksanaannya berpindah-pindah. Hal ini dilakukan untuk menjadikan jemaat GKPS bagian dari satu kesatuan dan dapat saling mengenal satu sama lainnya, yang akhirnya dapat mempererat persatuan dan persaudaraan antara sesama jemaat GKPS yang ada di seluruh Indonesia. Berbagai perlombaan yang dilaksanakan pada kegiatan Pes Parawil Nasional yang pesertanya berasal dari setiap distrik gereja GKPS yang ada di seluruh Indonesia ini, masing-masing pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Dan ini menjadi satu hajatan yang sangat membahagiakan bagi seluruh warga GKPS.
dan juga menjadi kesempatan bagi seluruh kaum bapa GKPS untuk semakin meningkatkan pelayanan mereka, kemenyatuan mereka dalam kehidupan aktivitas bergereja, demikian juga dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika mereka datang mengikuti kegiatan ini di Pematang Siantar, ini menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka, boleh bersama-sama bersekutu, bersuka cita, memuji Tuhan, beribadah, dan dari berbagai daerah mereka dengan sukarela datang, dengan gembira datang, dan saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga mempererat kesatuan dan juga persaudaraan antar sesama anggota jemaat GKPS. Jemaat GKPS yang mengikuti kegiatan PES Parawi Nasional Seksi Bapak akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Meski hanya terdiri dari 4 kecamatan, namun Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga menyampaikan pilkada serentak di Kota Sibolga termasuk dalam kategori rawan sedang. Untuk itu dibutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan hasil pengawasan pemilu tahun 2024, serta hasil informasi dari pengawas pemilu yang berada di 4 kecamatan di Kota Sibolga, maka pilkada serentak Kota Sibolga masuk ke dalam kategori rawan sedang. Koordinator Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Sibolga, Hervisani Hutagalung, menyampaikan untuk Kota Sibolga terdapat 3 kecamatan yang terkategori rawan sedang, yakni Kecamatan Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Kecamatan Sibolga Sambas. Sedangkan 1 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Sibolga Kota, terkategori rawan rendah. Kalau Kota Sibolga sendiri dia termasuk kategori rawan sedang. Kota Sibolga terbagi 4 kecamatan, di mana 3 kecamatan itu termasuk rawan sedang dan 1 kecamatan termasuk rawan rendah. Yang sedang itu adalah Sibolga Utara, Sambas, dan Selatan, sedangkan kategori termasuk rawan rendah itu Sibolga Kota. Sebagai langkah antisipasi kerawanan pemilu di tengah masyarakat, Bawaslu Kota Sibolga telah membangun kerjasama dengan stakeholder kepemiluan, terutama pemerintah Kota Sibolga dan TNI Polri. Bawaslu Kota Sibolga juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilu kepada masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan peserta pemilu, yakni calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Pemirsa, Panwascam Simanindo menduga calon Bupati Samosir nomor urut 2, Vandiko Tegultom, melanggar aturan zona kampanye yang sudah ditetapkan oleh Komisi Penyelenggaraan Pemilu Daerah Samosir. Pekan Tradisional Ambarita Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Kamis kemarin didatangi oleh calon Bupati nomor urut 2, Vandiko Tegultom bersama tim pemenangan di dalam Pekan Tradisional. Calon Bupati Vandiko Tegultom bersama rombongan membawa sebuah speaker aktif untuk suara lagu milik paslon agar didengar para pedagang dan warga pembeli di lokasi. Selain itu, calon Bupati Vandiko Tegultom bersama tim pemenangan berkeliling menemui seluruh para pedagang di lokasi pekan dengan gerakan tubuh menunjukkan simbol paslon. Sementara dalam video terekam aksi seorang LO dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, yakni Vandiko Tegultom dan Ariston Sidauruk, sedang memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga. Ketua Panwascam Simanindo, Rian Simarmata, mengaku telah memperingatkan tim pemenangan untuk tidak melakukan tindakan yang mengarah sosialisasi calon Bupati Samosir, Vandiko Tegultom. Kampanye Maronan. Kampanye Maronan. Sama siapa Ibu? Ibu sama siapa Bu? Ibu sama siapa Bu? Sama Bupati. Oh. Sama tim
sama anggota DPR terpilih. Anggota DPRD Samosir, Magdalena Sitinjak mengatakan sedang melakukan kampanye Maronan bersama calon Bupati Samosir Vandiko Tegultom dan sejumlah caleg terpilih didampingi rombongan tim pemenangan. Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai menggelar sosialisasi pengawasan dan launching indeks kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat kemarin. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai, Muhammad Yusuf Habibi, diikuti unsur Forkopimda, organisasi mahasiswa, dan perwakilan partai politik. Ketua Bawaslu Kota Binjai Muhammad Yusuf Habibi menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pengawasan serta mewujudkan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 yang aman dan damai. Selain itu, untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas di wilayah Kota Binjai dan menyampaikan indeks pemetaan kerawanan yang dapat digunakan stakeholder terkait untuk melihat kerawanan pemilihan secara bersama-sama. Habibi mengemukakan launching indeks kerawanan menjadi simbolis bahwa unsur elemen dan masyarakat mampu memetakan kerawanan dan juga bisa menjadi bahan diskusi serta untuk meminimalisir segala bentuk kerawanan yang berpotensi terjadi ke depannya. Bawaslu Binjai berharap pemilihan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang bisa menjadi bahan diskusi kepada Bawaslu Kota Binjai khususnya untuk supaya ke depan kita bisa meminimalisir segala bentuk kerawanan-kerawanan yang berpotensi besar untuk terjadi di Kota Binjai. Oleh sebab itu, maka Bawaslu Kota Binjai menjadi promotor utama untuk ke depan seluruh instrumen itu bisa mampu melaporkan dan menghimbau kepada kita semua agar aktivitas penyelenggaraan ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54D menyatakan calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Sebaliknya dianggap kalah jika tidak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Serdang Pedagai saat ini hanya memiliki calon tunggal atau melawan kotak kosong. Komisioner KPU Kabupaten Sergai, Liston Saragi, menjelaskan ketentuan penghitungan pemenang pilkada di Sergai berbeda dengan penghitungan di daerah lain yang calonnya lebih dari satu. Dari regulasi aturan yang ada, maka dipastikan penghitungan pemenang mengacu pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Liston Saragi mencontohkan, pada hari H pemilihan terdapat 100 orang pemilih melalui daftar hadir di setiap TPS yang ada. Dalam penghitungan tersebut, paslon 1 mendapatkan 50 suara sah dan kotak kosong mendapatkan 30 suara sah. Maka terdapat 80 suara sah, sedangkan suara tidak sah terdapat 20 suara. Hal tersebut bisa saja diakibatkan mencoblos dua pilihan atas paslon dan kotak kosong. Sesuai regulasi, aturan 50% tambah 1, maka paslon 1 dinyatakan pemenang karena memperoleh suara 41 lebih atau 50% lebih dari suara sah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu jika hanya terdapat satu pansel calon, maka pemenang dihitung berdasarkan 50% lebih dari suara sah. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Asahan mengajak para jurnalis untuk berperan dalam pengawasan seluruh tahapan pilkada tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Bawaslu Asahan pada sosialisasi pengawasan dan peran media jurnalis dalam pencegahan berita hoaks pada tahapan pilkada serentak tahun 2024. Sosialisasi ini dihadiri para jurnalis yang tergabung dalam sejumlah organisasi seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, serta Ikatan Wartawan Online Asahan. Dan dihadiri dua anggota Bawaslu Asahan, yakni Manat Sitohang dan Kristina Sitorus.
Bawaslu Asahan juga mengundang 3 narasumber yang menjadi pembicara pada sosialisasi ini, yakni Kepala Dinas Kominfo Asahan Arbin Tanjung, Editor Tribun Medan Truli Purba, serta Gulvino dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Anggota Bawaslu Asahan Kristina mengatakan peran media sangatlah penting dalam tahapan pilkada ini. Ia berharap para jurnalis dapat bekerja sama untuk mencegah berita-berita hoaks selama tahapan pilkada. Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian materi pencegahan dari para narasumber dan sesi tanya jawab serta pemberian cenderamata kepada para narasumber. Sekarang tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Asahan berharap teman-teman media jurnalis bisa menjadi rekan Bawaslu Asahan dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pilkada 2024 ini, dan kami juga berharap bisa menghadirkan berita ataupun informasi yang baik seputar tahapan pilkada kepada masyarakat di Kabupaten Asahan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba saat ini tengah fokus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. KPU Toba menggelar sosialisasi penyebar luasan informasi Pilkada Serentak 2024 untuk pemilih pemula di Aula SMK Negeri 1 Balige Kabupaten Toba pada hari ini. Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani mengatakan di mana pihaknya berkomitmen menggandeng semua kalangan, khususnya para pemilih pemula atau kalangan pemuda. Salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini. Lewat sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Ketua KPU Toba mengingatkan peran milenial dalam mencapai kesuksesan Pilkada 2024. Sugar menyebutkan KPU Toba juga perlu mengevaluasi secara bersama agar nanti setiap periodisasi pemilihan kita dapat menentukan pemimpin yang tepat. Sementara itu, Sugar menambahkan bahwa 50% daftar pemilih saat ini didominasi kalangan milenial atau pemuda, dan dalam hal ini KPU Toba sendiri menargetkan partisipasi pemilih di Kabupaten Toba sekitar 80% untuk menjaga kualitas pemilu kita kali ini. Sugar juga menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pada prinsipnya bahwa tujuan kita adalah partisipasi masyarakat. Ya, tingginya partisipasi masyarakat tentu mempengaruhi soal kualitas pemilu itu sendiri, kualitas pilkada itu sendiri. Jadi kami berharap dengan adanya duta ini pesan-pesan itu tersampaikan kepada teman-teman mereka atau keluarga mereka atau lingkungan mereka sekitar. Kami masih akan kembali dengan berita seputar Sumatera Utara lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Selasa 8 Oktober 2024. Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 8 Oktober 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Humbang Hasundutan, Padang Sidempuan, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk siang hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir terjadi di Mandailing Natal. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Deli Serdang, Binjai, Medan, Labuhan Batu Selatan, dan Langkat. Untuk dini hari masih berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batubara dan Serdang Bedagai.
di mana suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 11 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 6 Oktober tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pantai timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Anissa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.